Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nuhan Samudra Hidayatullah, mahasiswa PPG Guru Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 18702135131 mengajar di SD Negeri Sumber Tiren 1 pada hari ini Senin tanggal 29 September 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tadi pagi sudah makan? Alhamdulillah, kalau sudah makan berarti pada pagi hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya ketika kita itu selalu berdoa. Nah, biasanya yang memimpin berdoa siapa? Ketua kelas. Kalau gitu ketua kelas loh untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ayo berdoa mulai. Jalannya doa. Nah, semoga doa yang sudah kita sampaikan tadi semoga diterima oleh Allah. Pak Tuhan akan mengabsen kalian dulu untuk mengetahui bahwasanya kalian itu hadir semua pada. Nah, absen 1 Adi Basakila hadir. Absen 2 Agung hadir. Absen terakhir Zia hadir. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya anak-anak? Hadir. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian, ini nanti kita semua akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Mbak Yuhan mau tanya, kira-kira biasanya yang memimpin lagu siapa? Putri. Oke, untuk saudara Putri mohon untuk maju depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih kepada saudari Putri yang sudah memimpin lagu Garuda Pancasila. Nah, ini anak-anak, kemarin kita membahas tentang apa? Bahas tentang apa? Apa pengertian Asmaul Husna? Betul, nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Nah, jumlah Asmaul Husna kemarin itu ada berapa? 99. Alhamdulillah kalian semua masih ingat. Nah, kalian tahu apa belum?
tentang balik atau tanda-tandanya balik. Apakah kamu tahu arti balik? Tahu nggak? Balik artinya sudah dewasa. Oke, betul. Untuk yang selanjutnya, apakah ada perubahan fisik saat memasuki usia balik? Ada. Sama pernah lihat? Yo, mestinya pernah. Tapi kali kalian tidak menyadari apa tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan? Apa? Oh ya betul. Kalau laki-laki itu mimpi besar, kalau perempuan baik. Nah, tujuan pembelajaran tanda-tanda balik itu seperti berikut anak-anak. Yang pertama, kalian itu harus mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fisik. Berarti kalian harus mengetahui. Terus yang kedua, kalian juga harus mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Terus yang nomor tiga yaitu mengetahui kewajiban setelah memasuki usia balik. Berarti ketika kalian itu sudah balik, nanti akan ada kewajiban tertentu. Nah, ini anak-anak, kenapa kok ada pelajaran tanda-tanda balik itu untuk seperti ini anak-anak? Yang pertama yaitu untuk menentukan tanggung jawab kalian ke depannya. Oh, tanggung jawab saya setelah balik itu apa? Terus yang kedua, kewajiban dalam beribadah. Berarti ketika kalian itu sudah memasuki kewajiban dalam beribadah, berarti sama mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak. Nomor tiga yaitu peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Yang nomor empat yaitu untuk pendidikan dan pembinaan kalian. Yang pertama, kenapa untuk pendidikan? Karena kalau kalian tidak dididik, maka tidak akan tabung. Dan pembinaan itu apa? Biar sama itu nantinya bisa dibina sebaik mungkin. Nah ini sebelum mulai pelajaran, marilah kita ice breathing dulu biar kalian lebih semangat. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, kalau gitu kita berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semangat! Alhamdulillah, kalau masih semangat, maka kita akan lanjutkan lagi. Nah ini ya, nanti setelah ini Pak Nurhan akan menampilkan video tanda-tanda balik menurut versi YouTube. Nah Pak, coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Sudah berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran PAI. Ini karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama yaitu usia balik atau dewasa.
melihat tanda-tanda balik dan pengertian balik dan video perkembangan manusia. Nah, gini, Pak Iwan mau tanya sedikit ya. Pernahkah kalian melihat perubahan parlemen yang semakin besar? Pernah nggak? Pernah. Nah, kalau pernah, tahukah kalian tanda-tanda anak yang sudah bukan anak kecil lagi? Gimana, Pak? Tahu nggak? Tahu, ya udah tahu. Tahukah kalian anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik yang berbeda saat mulai beranjak dewasa? Kira-kira beda nggak perubahan fisik antara anak laki-laki dan perempuan? Beda ya. Anak laki-laki biasanya tumbuhnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau perempuan itu biasanya cenderung pertumbuhannya lebih cepat. Nah, anak perlu kalian sadari bahwasanya perubahan tersebut adalah tanda-tanda kuasa dari Allah. Jadi emang dibedakan antara tanda anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini anak-anak, balik itu dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu memiliki arti yaitu cukup umur, akil, balik, tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, kalau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu yang pertama yaitu mimpi basah. Bilang kalau bahasa Arab itu untuk anak laki-laki, kalau haid atau menstruasi itu untuk perempuan. Nah, untuk balik itu tanda-tandanya yaitu sudah berusia 15 tahun, tidak laki-laki, tidak perempuan, itu tandanya 5 tahun, berusia 15 tahun. Nah, tanda-tanda balik untuk ilmu biologi, menurut ilmu biologi yaitu untuk anak laki-laki, betul, tumbuhnya jakun kemarin yang mana? Ini. Terus suara terdengar semakin berat, tumbuh kumis, jenggot, dan pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan ada tanda-tanda balik seperti ini. Suaranya terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian, contohnya di dada dan di pinggul, dan seterusnya yaitu menstruasi atau haid. Nah, ini anak kewajiban setelah balik. Biasanya yang pertama yaitu kewajibannya yang pertama yaitu sholat fardu. Yang kedua yaitu menutup ilmu. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Berarti kewajiban kalian seperti itu ya karena. Nah, untuk selanjutnya yaitu panuran akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai teman kalian ada yang tidak mengerjakan. Ketiga ya, kelompok 2, kelompok 1. Ini anak-anak, sebelum kalian melanjutkan mengerjakan APD-nya, sebentar ya, perhatikan sebelah sini dulu. Nah ini, untuk aturan yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik. Nanti tolong ditulis dengan bahasa yang baik, terus tidak mencela kekurangan teman. Kayak komunik ada temennya yang ada kekurangan, jarang mencela. Terus mensyukuri keragaman teman, kan teman itu berbeda-beda. Terus tidak mencela bahasa orang lain, terus menjaga kekompakan dalam kelompok. Paham semuanya aturannya? Oke, berarti semua paham ya aturannya? Alhamdulillah. Ayo sekarang kita lanjutkan lagi mengerjakan APD-nya. Gimana? Ya.
ditulis yang lengkap dulu ya. Ya, apa sih melengkapi? Ditulis yang lengkap. Silakan sudah. Itu kan menurut Ibu Vicky apa? Ini anak-anak, sekarang waktunya presentasi kelompok satu atau kelompok ababil. Nah, ayo kelompok satu dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ayo ke depan. Yo, yang lainnya mendengarkan ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, saya perwakilan dari kelompok satu mau menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan tanda-tanda paling pada laki-laki. Suara terdengar semakin berat, tumbuhnya bakun. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Pertumbuhan badan yang semakin dewasa disertai nafsu makan yang meningkat. Mimpi basah. Menyebutkan tanda-tanda balik pada perempuan. Negara terkena lebih halus. Suhunya buruk di beberapa kecil tubuh. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh dan dada. Menstruasi atau Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok satu. Oke, nanti untuk sesi yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Berarti kelompok satu nanti akan ditanyai oleh kelompok yang lain. Ya, bisa dari kelompok 2, bisa dari kelompok 3. Ayo, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Oke, ada yang bertanya, tolong dicatat. Ayo, catat berarti. Bagaimana kalau kita berarti tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kalau umur 15 tahun belum haid? Berarti jawabannya apa? Jadi jawabannya masih belum balik karena tadi tanda-tanda balik tadi apa, anak? Sudah dewasa atau sudah haid. Terus sekali tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang waktunya presentasi kelompok 2. Ayo sekarang kelompok 2 tolong maju ke depan. Sudah ya nanti. Ya, yang lainnya tolong dengarkan. Ya. Nah, anak-anak, dikarenakan presentasi kelompok 2 itu sudah selesai. Sekarang waktunya tanya jawab. Ayo, yang lainnya tolong nanti bertanya yang sangat sulit, nggak apa-apa. Yang penting kelompok yang ada di depan itu ditanyai semaksimal mungkin. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Ayo, bacakan. Berdiri ya, membacakan. Apa tanda-tanda yang paling dominan pada anak laki-laki? Yo, ditulis dulu. Apa tadi? Tanda-tanda paling
ada jawabannya? Oke, betul sekali. Nah, berarti tanda-tanda yang paling dominan untuk anak laki-laki yaitu keluarnya sperma atau mani. Oke, dulu lagi. Oke, nah dikarenakan kelompok kedua sudah presentasi, berarti tinggal kelompok tiga. Kelompok berapa? Berarti kelompok tiga yang presentasi. Bisa? Jawab apa ayo? Oke, untuk kelompok tiga tolong maju ke depan. Oke, nanti kalau presentasi yang sangat keras karena ini adalah kelompoknya laki-laki semua. Ya, tuh ini. Yuk, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan tanda-tanda pada laki-laki. Luarnya manis dan bulunya jambul dan kumis dan rambut lainnya. Sesungguhnya pada yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Sebutkan tanda-tanda balik pada perempuan. Suara terdengar lebih halus, tumbuh di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada berbeda bagian tubuh, pinggul dan dada, menstruasi atau haid. Sebutkan kewajiban pada yang baru saat memasuki usia balik. Sholat fardu, menuntut ilmu, menuntut aurat. Oke, udah selesai. Oh, berarti sekarang waktunya tanya jawab. Nah, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, dari kelompok 1 yang mau bertanya kepada kelompok kalian. Ayo, berdiri dulu. Bagaimana jika anak laki-laki sudah mimpi tetapi belum keluar air mani, apakah tidak baik? Bentar, ditulis dulu. Pinjam fotonya di demi ya. Oh, sudah bawa. Oke, tulis dulu. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana jika anak laki-laki sudah mimpi tetapi belum keluar air mani, apakah tidak baik? Nah, sudah balik apa belum? Jawabannya yaitu jawabannya apa? Oh, jadi jawabannya yaitu air mani belum keluar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jaya, luar biasa, hebat. Ayo, satu kali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jaya, luar biasa, hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, analisis dan evaluasi kelompok sekarang ya. Nah, dikarenakan kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi, marilah kita sama-sama menganalisis dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Ayo. Berarti dari hasil presentasi tersebut, apakah anak-anak ada yang belum paham? Sudah paham atau belum? Paham ya, ada tanda balik dan kewajibannya tadi sudah paham ya berarti? Oke.
Oke, sudah paham berarti. Selanjutnya, mengetahui tanda-tanda balik itu sangat penting anak-anak dikarenakan ya. Mengetahui tanda balik itu hukumnya wajib. Sampean tidak tahu berarti harus belajar. Paham? Oke, selanjutnya ya. Presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah bagus. Besok lagi tolong disingkatkan lagi untuk suaranya bisa dilantangkan kembali. Nah, untuk pemahaman tentang tanda-tanda balik tadi, Pak Nuhan rasa sudah cukup terpenuhi semuanya. Dikarenakan kelompok 1 juga sudah paham, kelompok 2 sudah paham, dan kelompok 3 juga sudah paham. Nah, untuk kesimpulannya anak-anak, balik itu artinya yaitu kedewasaan. Nah, yang selanjutnya di dalam hukum Islam mempelajari ilmu balik itu hukumnya wajib. Dan tanda-tanda balik itu bagi laki-laki keluar mani. Kalau perempuan keluar darah atau menstruasi. Dan kewajibannya untuk semua umat Islam itu kalau sudah balik yang pertama yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Betul sekali. Nah, untuk refleksi pada pelajaran pagi hari ini anak-anak, yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Oh, alhamdulillah kalau kalian senang. Terus, apa kegiatan yang paling kalian sukai pada hari ini? Apa? Yang paling kalian sukai kira-kira apa? Wow, yang kelompok 1 menyebutkan mengerjakan, yang kelompok 3 mempelajari tanda-tanda balik. Untuk agenda selanjutnya anak-anak yaitu kewajiban dan larangan anak yang sudah memasuki usia balik. Berarti kan kalau kalian tadi mempelajari tanda-tanda, minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang kewajiban dan larangan anak yang sudah memasuki usia balik. Dikarenakan pelajaran kita itu sudah selesai, apabila Pak Nuhan ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Nuhan minta maaf ya anak-anak. Pak Nuhan ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak pelajarannya Pak Nuhan dari awal sampai akhir ya anak-anak. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk berdoa mulai. Bismillah.